Sebenarnya saya sendiri terus terang mengerindukan, mengharapkan ada sesuatu langkah-langkah dari presiden baru yang genuine dalam kepemimpinannya. Ya. Artinya ada sesuatu betul-betul yang membuat pencerahan dan membuat betul-betul yang ada jauh lebih maju dari presiden-presiden sebelumnya. Apakah itu Soekarno, Soeharto, ya kan, Habibie, terus kemudian Gus Dur, Megawati, SBY, dan ini ada tahapan-tahapan itu. Nah, saya sendiri terus terang yang sebagai wartawan investigasi, wartawan yang juga mengikuti perkembangan politik dari masa ke masa, saya melihat ada satu hal yang kehilangan sekarang, yaitu penampilan presiden yang biasa didampingi oleh, dijaga, dibantu oleh para ajudan. Jadi dari 4 angkatan termasuk Polri sudah memang direkrut, dipersiapkan, disekolahkan ajudan paling tidak berpangkat kolonel, ya kan? Iya. Nah ini kenapa ini menjadi contoh buat saya, karena ini penampilan kan, performance daripada seorang presiden dalam menghadapi masyarakat, dalam melakukan kegiatannya, aktivitasnya gitu loh. Nah ini sekarang berubah drastis. Iya. Berubah drastis, Bang. Berubah drastis. Tidak ada lagi penampilan para ajudan yang secara sudah standar, gitu loh. Jadi jangan lupa peristiwa penggranatan di Cikini waktu Megawati masih SMP, Soekarno itu diselamatkan ajudan. Waktu ditembak dia lagi sembahyang Idul Adha di istana, itu dia diselamatkan oleh ajudan mati gitu loh. Jadi peran dari ajudan ini sudah, dan dari pengalaman-pengalaman masa lalu itu sudah ini. Nah sekarang semua kayak Teddy, Mayor Teddy, gitu loh. Dan ini drastis sekali. Ajudan nggak ada lagi kelihatan. Nggak ada kelihatan penampilan tidak ada kelihatan. Meskipun sudah di-SK-kan, Bang. Sudah ada surat keputusannya, ada 4 ajudan. Iya, enggak, saya mau katakan tadi perubahan yang ini gitu loh. Ini kan kehadiran daripada ajudan ini orang yang dilatih profesional. Iya. Knowledge-nya, pengetahuannya, apanya, tata keramanya. Jadi tidak ada yang kita lihat di video itu Panglima sudah berdiri membuat satu acara, Teddy datang, kasih hormat pun tidak, kasih apa, langsung nyelip aja duduk di sampingnya. Gitu loh. Gak ada itu kemudian kelihatan seperti Teddy ini lagi orang memang payung itu daripada sakit dan segala macam, standar itu ditolakkan pas pampresnya. Apa yang salah dari yang dilakukan Teddy itu, Bang? Menurut Abang? Apa? Kalau saya lihat dia, ya itu polosenya Prabowo. Kasih kebebasan suka-suka hati dia dan apa dia gitu loh. Dan ini terus terang aja perlu juga dipelajari apa yang membuat dia sangat istimewa. Saya nggak tahu ini keinginannya Prabowo. Kita bukan mau mencampuri urusan pribadi dia atau kemudian style dia gitu loh. Tapi kan kita udah punya pengalaman 7 presiden. Ya kan, kita udah punya pengalaman. Dan saya katakan tadi, kedudukan daripada ajudan itu bukan kedudukan yang betul-betul ada sekolahnya. Iya. Intelijennya, strateginya, pertahankan dirinya, reaksi cepat kalau ada apa-apa. Itu yang saya bilang peristiwa Idul Adha di Istana Merdeka. Ya. Lagi sembahyang, Pak Soekarno ditembak. Itu. Ajudan yang melindungi ya. Ajudan melindungi. Dengan peristiwa Cikini yang lempari granat. Ya. Ajudan yang merangkul presiden gitu loh. Kenapa Teddy udah terlatih begini? Atau kemudian yang samping dia ikut komando dia atau gimana dia gitu loh. Iya. Dan ini peristiwa kayak gini tuh baru pertama kali di Indonesia, Bang? Baru ini dibikin ajudan sama sekali gak ada arti. Gak ada, baru ini. Tadi kata-kata Abang itu menarik, berubah drastis di eranya sekarang ke definisi atau ajudan yang sebenarnya selayaknya. Lihat aja kan, dia paling menentukan ya kan.
Termasuk sebenarnya ini Bang ya, kalau Abang tadi menyinggung soal ada pas pampres yang mayungi Pak Prabowo karena lagi hujan. Itu kan sebenarnya protap Bang, menurutku protap supaya nggak sakit kan. Iya betul. Dengan akhirnya dinafikan, diomelin begitu kayak nggak ada harga dirinya gitu loh Bang. Loh iya itu saya bilang. Ini menarik, saya pikir juga kita harus kasih masukan kepada Prabowo biar dia mengkoreksi. Ya kan? Harus dikoreksi? Harus dikoreksi dong. Risikonya terlalu tinggi, itu yang saya katakan tadi. Risiko apa Bang? Loh, ya itu peristiwa yang secara bagaimana presiden bisa diserang, bisa ditembak, bisa dalam waktu itu kan ajudan itu kan sudah dilatih segala macam. Siapkah Teddy? Artinya ajudan ini sudah dilatih sedemikian rupa dalam situasi dan kondisi apapun. Dan Abang meragukan kesiapan Mayor Teddy? Apanya? Abang meragukan kesiapan Mayor Teddy? Bukan meragukan, aku pengen belajar aja keanehan ini gitu loh. Aku ketinggalan zaman, aku udah kapan sekarang udah modern gitu ya, udah pakai radar sekarang gitu kan. Pistol pun udah bisa otomatis keluar kok katanya sekarang kan. Lo nggak tahu. Tapi buat aku ini satu hal yang ini berubah drastis. Betul-betul dia sangat menentukan sekali. Malah ada video dia kasih kode pegang di samping kupingnya, dilihat Prabowo, rupanya Prabowo harus keluarkan lap. Ada itu. Ya. Ada itu gitu loh. Dengan adanya Mayor Teddy yang sampai hari ini ya sangat dekat dengan Pak Prabowo, bahkan 25 jam dengan Pak Prabowo Bang. Apa yang berbeda Pak Prabowo dulu yang Abang kenal, yang Abang pernah bantu 2 kali dengan hari ini Bang? Saya khawatir dia nikmatin itu. Satu hal yang baru itu. Dia pun ceritaku mengenai ajudan itu dia juga tahu. Bagaimana dulu Wiranto jadi ajudan, bagaimana dulu Trisno jadi ajudan. Baik. Buat Prabowo juga tahu itu, tahu betul luar kepala dia itu. Ya kan? Bahwa itu ada episode penampilan daripada ajudan. Dan para ajudan ini juga sebenarnya. Nah yang berubah ini mulai dirusak sistem ini waktu Jokowi. Dia bikinlah letnan-letnan satu polisi seperti si Sarif itu. Kemudian dibikin yang letnan-letnan ini bukan kolonel lagi. Nah menurut siapa ke saya, si Jokowi ke saya, Jokowi katakan, saya nggak percaya itu ajudan itu pegang rahasia. Baru ada ini udah bisa tersebar ke sana gitu. Itu kata dia bilang Jokowi kabar? Jokowi ke saya. Oke. Nggak percaya aku mereka itu udah pintar itu kolonel itu. Maka hampir nggak ada kolonel lagi dia pakai. Kalau itu yang malah strip. Iya. Letnan muda, segala macam. Iya. Itu perubahan drastis. Lanjutlah ke masalah Teddy ini, gitu loh. Iya. Jadi ya buat kita menarik dalam arti kata sekaligus studi yang menarik, mempelajari. Rupanya sekarang udah lebih modern. Nah, kita udah ketinggalan zaman gitu loh. Aku kuno lupa gitu. Zaman dulu itu gitu kan. Iya.